Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Nistor Renowal, kelas 2021A dengan NPM 21103023, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan pengertian HAM, jenis-jenis HAM, serta pengertian DUHAM. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian hak asasi manusia itu sendiri. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi manusia dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia, yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita tidak dapat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh setiap manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau negara lain. Hak asasi diperoleh manusia dari penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan pengakuannya bahwa setiap individu memiliki martabat, kebebasan, dan hak yang melekat sejak lahir tanpa melihat latar belakang, status, atau identitas. HAM menjadi dasar untuk menjaga keadilan, kebebasan, dan kesetaraan dalam masyarakat, yang berarti bahwa setiap orang memiliki hak untuk dihormati, bebas dari diskriminasi, dan menjalani hidup dengan aman serta bermartabat. Pada dasarnya, HAM menuntut kita untuk menghargai keberadaan orang lain dan memperlakukan setiap individu dengan adil. Ini tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga kita semua dalam kehidupan sehari-hari melalui tindakan saling menghormati, toleransi, dan empati. Dengan menghormati hak asasi manusia, kita dapat membangun masyarakat yang lebih damai, di mana setiap orang bebas untuk berkembang dan berkontribusi tanpa merasa terhambat atau terancam. Yang kedua, saya akan menjelaskan jenis-jenis HAM yang ada dalam kehidupan manusia. Yang pertama, hak untuk bebas dalam hak asasi meliputi hak untuk bebas dalam berpendapat, beragama, dan berperilaku tanpa tekanan atau ancaman. Contohnya, hak untuk berpikir, hak untuk beribadah sesuai kepercayaan, dan hak atas privasi. Yang kedua, hak asasi politik, yaitu hak yang berhubungan dengan kebebasan berpolitik, seperti hak untuk memilih, hak dipilih, dan hak menyatakan pendapat secara politik. Yang ketiga, hak asasi hukum, yaitu hak yang memberi jaminan perlindungan hukum, seperti hak atas perlakuan yang adil dari pengadilan, dan hak untuk mendapatkan keadilan. Yang keempat, hak asasi sosial dan budaya, yang meliputi hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk mendapatkan layanan kesehatan, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbudaya, serta hak untuk melestarikan budaya sendiri. Yang keempat, hak asasi dalam lingkungan, yaitu hak yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang layak dan bersih. Contohnya, hak atas air bersih, hak untuk hidup di lingkungan yang sehat, dan hak untuk melestarikan lingkungan. Berikutnya saya akan menjelaskan karakter hak asasi manusia. Karakter hak asasi manusia menunjukkan bahwa hak-hak ini bersifat universal, artinya berlaku di mana saja dan untuk siapa saja, dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dari martabat kemanusiaannya, juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia. HAM berlaku bagi setiap individu tanpa memandang ras, agama, kebangsaan, atau status sosial, sehingga setiap orang memiliki hak yang sama. Hak ini juga bersifat melekat pada diri manusia sejak lahir. Artinya, HAM bukanlah pemberian negara atau lembaga, tetapi merupakan bagian dari martabat
martabat manusia itu sendiri. Selain itu, HAM tidak dapat dipisahkan, semua terpisahkan, semua terhubung dan harus dijamin secara menyeluruh. Yang berikutnya saya akan menjelaskan hakikat DUHAM, yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah sebuah dokumen penting yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 1948. Dokumen ini berisi 30 pasal yang merinci hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pendapat politik, asal-usul kebangsaan, dan sosial. Yang berikutnya tujuan DUHAM, yaitu menegaskan kembali martabat dan nilai setiap manusia, di mana setiap individu memiliki martabat yang sama dan berhak diperlakukan secara manusiawi. Yang kedua, mendorong kemajuan sosial dan peningkatan standar hidup, yaitu DUHAM bertujuan untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan sejahtera bagi semua manusia. Yang ketiga, mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, di mana dengan adanya DUHAM, setiap individu memiliki dasar hukum untuk menuntut hak-haknya jika dilanggar. DUHAM mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, seperti hak sipil dan politik, di mana hak untuk hidup, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang kedua, hak ekonomi, sosial, dan budaya, yaitu hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan hak atas perumahan yang layak. Contoh penerapan DUHAM, yaitu yang pertama, perlindungan terhadap korban bencana alam, yaitu negara wajib memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban bencana alam tanpa diskriminasi. Yang kedua, perlindungan terhadap pekerjaan anak, yaitu anak-anak berhak atas pendidikan dan perlindungan dari eksploitasi termasuk pekerjaan anak. Yang ketiga, perlindungan terhadap kelompok minoritas, yaitu kelompok minoritas berhak atas perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Oke teman-teman, itu saja materi yang saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.